Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah pukul 3:20, suasana hujan gerimis. Jadi pada pagi hari ini kita bertemu lagi setelah kita mempersembahkan banyak hal kepada Allah dan Rasul di sepertiga malam tadi. Nah, ini saatnya saya bertemu lagi dengan kita semua untuk menyampaikan risalah tentang masih sekitar balada iblis dan Adam alaihissalam. Kali ini kita bercerita tentang Adam dan Hawa. Jadi Adam itu adalah suaminya, Hawa itu adalah istrinya. Nah, sebenarnya ini mestinya di awal, tetapi tidak apa. Karena yang mengatur situasi itu adalah rasa diri kita. Rasa diri kita. Yang sempit bisa lapang, yang pendek bisa panjang, yang awal bisa akhir, yang akhir bisa awal. Tergantung kepada rasa diri kita. Baik. Kita banyak mendengar informasi bahwa Siti Hawa itu kita sebut dengan Ibunda Hawa ya. Nah, itu dikatakan oleh sebagian ulama dia tercipta dari tulang rusuk kiri Adam. Nah, pertanyaannya apa ya begitu? Jadi seandainya ini adalah memang benar, tentu ada data autentiknya. Yakni rusuk setiap laki-laki harus patah. Patah satu bagi yang beristri satu. Patah dua bagi yang beristri dua. Patah tiga bagi yang beristri tiga. Dan seterusnya. Kalau memang benar Siti Hawa itu atau istri-istri kita sebagai anak keturunan Adam terbuat dari tulang rusuk bagian kiri. Tetapi ternyata kita tidak melihat data itu. Dan kita pun tidak menemukan fakta itu. Ternyata tulang rusuk kiri kita sama dengan tulang rusuk kanan. Tak satu pun yang kurang di antara tulang rusuk tersebut. Nah, jadi kita pahami bahwa di dalam penelusuran batin yang kita lakukan di hadapan Allah dan Rasul, tentunya di negeri yang diberkati, yang di situ linuri min ayatina, akan kuperlihatkan ayat-ayatku, kata Allah dan Rasul. Kita tidak temukan data tentang tulang rusuk. Yang kita temukan adalah di balik tulang rusuk itu ada hati. Di balik hati itu ada rasa diri, itulah ruh. Dialah yang mengingat, dialah yang merasa, dialah yang memiliki kesadaran. Jadi seketika Adam itu berjalan-jalan di surga yang saya maksud itu yaitu seperti yang diceritakan pada surat Toha ayat 121, yaitu sebuah planet yang indah dan bagus, subur dan makmur. Ada laut, ada danau, ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, lengkap hewan-hewanannya juga. Lokasi itu jauh daripada matahari. Artinya tengah harinya kira-kira jam 12 siang bagi kita sedang panas terik. Kalau di situ diperkirakan antara jam 6 dan setengah 7.
artinya di momen waktu duha. Itu menunjukkan bahwa matahari dengan planet tersebut berjarak jauh ketimbang bumi kita ini. Nah, disitulah Adam berada dan ada. Beliau setelah dijadikan, setelah diciptakan, maka beliau berjalan-jalan kepada tempat-tempat yang indah. Di kolam, di danau, dia lihat ikan berdua-dua. Di kebun dia lihat tumbuh-tumbuhan bermesra-mesraan dengan bahasa-bahasanya dia. Dan hewan-hewanan pun berdua-dua. Kemudian beranak pinak. Lalu timbul di hati Adam suatu rasa yang menjadikan dia berpikir, kenapa aku sendirian? Kenapa yang lain berpasang-pasangan? Nah, pertanyaan itu menggelitik setiap saat. Sehingga suatu hari setelah dia lelah dalam perjalanannya, dia beristirahat sejenak di tempat peraduannya. Tentu di rumah yang agung yang Allah dan Rasul berikan kepadanya di tempat itu. Tiba-tiba dia tertidur. Dia tertidur dan bermimpi di dalam tidurnya. Melihat sosok yang sebangsa dengan dia. Yang sebentuk dengan dia. Cuman berbeda. Berbeda gaya dan penampilannya. Artinya dia punya kepala, punya bahu, punya tangan, punya tubuh badan jasad. Tetapi rambutnya panjang, matanya bulat, indah. Kemudian kulitnya putih seperti kapas. Di lehernya itu seperti transparan. Pokoknya luar biasa. Kalau dalam bahasa kitanya, alangkah cantiknya sosok yang dilihat Adam dalam mimpi. Nah, sosok inilah yang menjadi kenangan bagi Adam. Siang, malam, petang, pagi, dimanapun ia ada dan berada, selalu mengenang sosok itu. Selalu terkenang dengan sosok itu dan sangat merindukan, ingin ketemu lagi. Tapi apa daya, pertemuan pertama itu adalah di dalam mimpi, dikala beliau sedang tidur. Akhirnya hari ke hari, bulan ke bulan, ya katakanlah begitu ya, dia pun tertidur lagi. Nah, seketika dia tertidur, dia berharap bertemu dengan sosok pujaannya. Ternyata tidak bertemu juga. Namun, alangkah kagetnya Adam. Seketika beliau bangun dari tidurnya, dia melihat di bagian kiri kakinya telah duduk sosok itu. Sosok yang ada dalam mimpinya. Sosok yang ada dalam renungannya. Siapakah sosok itu gerangan? Apa dianya? Nah, oleh karena Adam itu kaget, dia mencoba menggosok-gosok matanya. Dia mencoba memegang-megang badannya. Apakah aku ini bermimpi? Apakah ini sebuah kenyataan? Tiba-tiba Adam ingin menyentuh sosok itu, sekedar untuk membuktikan. Waktu itu Adam mendengarkan suara. Hei Adam, jangan disentuh. Itu real adanya, itu nyata. Itulah calon pendamping dirimu. Dia adalah bidadari yang didatangkan dari surga di alam lain. Jadi saudaraku, negeri yang ditempati oleh Adam itu namanya surga juga. Tapi dia adalah sebuah planet yang seperti bumi tapi lebih hebat daripada bumi kesuburannya.
Sedangkan sosok tadi itu datang dari surga. Surga di mana nanti kita akan ke situ setelah kita melalui proses kematian. Nah, sosok itulah bidadari. Jadi yang dilihat oleh Adam itulah bidadari, saudaraku. Nah, kembali kepada suara tadi mengatakan, itulah dia sosok yang kami beri nama Hawa. Dia akan menjadi pendampingmu, dia akan menjadi istrimu, dan dari dia nanti kamu akan bersenang-senang. Akan melahirkan anak pinak di kemudian hari. Oleh karena itu jangan kau sentuh dia sebelum diadakan akad nikah. Suara itu terasa dan terdengar, tapi tidak nyata wujudnya. Nah, akhirnya Adam tidak menyentuhnya, tetapi memandangnya. Maka Adam digiring ke suatu tempat oleh beberapa petugas yang ada di tempat itu. Nah, petugas inilah yang disebut dengan malaikat. Dipertemukanlah Adam ini kepada wujud serta Allah, sang pemilik alam semesta. Ini bukan pertama kali Adam bertemu dengan sosok sang pemilik alam semesta. Bukan pertama kali, sudah berkali-kali. Sejak dia dijadikan, diciptakan, ditiupkan ruh. Seketika dia bangkit, melihat, mendengar, merasakan, dia sudah bertemu dengan sosok itu. Sosok wujud serta Allah. Nah, disitulah dikatakan kepada Adam, engkau akan dinikahkan dengan dia, sang bidadari tadi. Tetapi engkau harus berhubungan dengan aku selama 7 kali. Artinya, dalam bahasa Arab, dia bersolawat kepada Muhammad 7 kali. Nah, pengertian dia bersolawat kepada Muhammad 7 kali, itulah dia berhubungan dengan sosok tadi, dengan wujud serta Allah tadi 7 kali. Disitulah Allah dan Rasul mendidik dan membinanya tentang asma, tentang alimul asma, yang para generasi awal sampai ke generasi 69 kelompok jin, mereka tidak mendapatkan ilmu itu. Jadi kita jangan mengira pada planet itu hanya Adam sendiri. Sudah ada kelompok-kelompok lain, bangsa-bangsa lain. Di antaranya adalah malaikat dan bangsa jin yang dipimpin oleh Azizal bin Janu. Tapi mereka berbeda wilayah, berbeda kampung atau negeri. Nah, begitu juga tempat pertemuan dengan wujud serta Allah. Disitulah para malaikat, para jin yang dipimpin oleh Azal bin Janu sujud kepadanya. Tempat itu disebut dengan masjid. Nah, ke tempat itulah Adam digiring untuk bertemu dengannya. Untuk berkali-kali bertatap muka dengannya, wujud serta Allah tadi. Yang tercatat adalah 7 kali untuk hal sebagai persyaratan atau rukun agar Adam bisa dinikahkan dengan sosok yang bernama Hawa tadi. Nah, singkat cerita, pertemuan pertama Adam dengan sosok tadi. Ingat, sosok di sini bukan Hawa ya. Wujud serta Allah yang saya maksudkan. Itu diajarkan kepada Adam tentang unsur penciptaan alam semesta. Dan itu tidak diajarkan kepada yang lain loh. Berarti Adam dengan wujud serta Allah itu face to face, bertatap muka langsung. Nah, 4 unsur penciptaan itu adalah zat,
itu merujuk kepada Allah. Sifat merujuk pada diri dia yang wujud serta Allah tadi, itu Muhammad. Asma atau nama, itulah diri yang sebenarnya diri pada setiap makhluk Tuhan, termasuk apa yang ada di dalam diri Adam, dan apa yang ada dalam diri malaikat, apa yang ada dalam diri Azal bin Janu dan kaumnya, apa yang ada dalam diri Hawa itu sendiri sebagai calon istrinya. Yang keempat adalah if'al. If'al itu adalah tempat nyatanya ruh tadi, sehingga nampak perbuatannya. Dia menunjuk kepada tubuh. Nah, kemudian di situ diajarkan pula tentang 7 makom diri. Diri yang mana? Makom diri yang sebenar diri. Dia menunjuk kepada Muhammad, wujud serta Allah. Loh, kok makom diri yang sebenar diri diarahkan kepada Muhammad, Pak Abu Fikri? Ya, diri yang sebenar diri itu adalah Muhammad, wujud serta Allah. Tetapi diri sebenar diri pada kita, nah itu merujuk kepada turunannya. Itulah ruh, itulah mukmin, itulah Nur Muhammad. Jadi ada diri yang sebenar diri, ada diri sebenar diri pada kita. Itu berbeda. Nah, di situ diajarkan bahwa pada dirimu itu, wahai Adam, ada 7 makom sifat Tuhan. Yang sifat itu ada padaku, kata beliau, wujud serta Allah tadi. Dan juga ada padamu. Itulah sifat ma'anawiyah yang diajarkan kepada Adam, yang jumlahnya 7. Jadi saking panjangnya momentum pelajaran ini, Adam menempuhnya 7 hari, 7 malam. Pertemuan pertama diajarkan tentang apa itu kodrat di Allah nyata di Rasul, kodirun di Adam, tempat tegaknya di otak, tulang, dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Karena kodrat itu artinya kuasa. Pertemuan yang kedua, diajarkan kepada Adam apa itu irodat di Allah nyata di Rasul. Tapi di Adam namanya maridun. Tempat tegaknya adalah di daging, kulit, dan bulu atau roma, yang membungkus otak, tulang, dan urat. Sehingga terbentuklah tubuh badan jasad yang disebut dengan lembaga. Dari situ bermula terciptanya langit dan bumi beserta isinya. Karena sosok tubuh itu membutuhkan banyak hal. Makanya ditemukan kalimat Allah dan Rasul yang berbunyi, walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah yang menjadikan segala sesuatu untuk kamu yang di bumi, bahkan yang di langit juga untuk kamu. Kenapa saya demikian? Karena setelah bertubuh, berbadan, berjasad, dia butuh pemijakan, tempat berpijak. Maka dibuatlah bumi. Dia butuh atap, maka dibuatlah langit. Dia butuh makan, minum, dan pakaian, maka dibuatlah segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya adalah karena tubuh badan jasad yang disebut maridun itu, saudaraku. Itu pelajaran hari kedua. Pelajaran hari yang ketiga adalah ilmu di Allah nyata di Rasul. Di Adam namanya alimun. Jadi ilmu itu artinya tahu. Nah, Allah itu tahu. Nyata tahunya Allah itu di Rasul. Nah, di Adam namanya bukan ilmu, tetapi alimun. Tempat tegaknya di hati. Ternyata alimun itu adalah nama lain daripada
diri Adam yang sebenar diri pada Adam. Nama lain daripada diri kita yang sebenar diri. Itu makanya kenapa waktu live streaming salah seorang saudara kita yang saya panggil Abang, beliau bertanya apa itu akal, apa itu fikir, apa itu paham dan sebagainya. Maka saya jelaskan, itu definisinya tidak ada. Karena itu adalah nama lain daripada nama kita. Nah, akhirnya saya susunkan strukturnya. Mulai dari seketika dia dizohirkan daripada Muhammad, namanya Nur. Seketika dia menyatakan Allah yang nyata, tetapi tidak nyata melainkan Muhammad, namanya Mukmin. Kemudian seketika dia tiupkan ke dalam tubuh, namanya Ruh. Seketika dia terpari di hati, namanya Insan. Seketika dia menampung persoalan, namanya akal. Seketika dia mencari solusi, namanya fikir. Seketika dia menimbang manfaat mudarat, namanya hayal. Seketika dia merangkum persoalan itu, namanya paham. Seketika dia melakukan perbuatan, namanya ilmu. Atau alimun. Dia adalah ruh kita. Dia adalah diri kita sebenar diri. Dia adalah diri yang sebenar diri pada Adam waktu itu. Tepatnya di hati. Padanya terdapat konsep awal dan akhir. Padanya terdapat konsep zohir dan batin. Makanya dia dikatakan juga kitab. Dia juga dikatakan Quran. Dia juga dikatakan ayat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fis sudur. Allazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya dia itu adalah ayat yang ada dalam dada kamu. Namanya ilmu atau alimun tadi. Tidak ada yang mendolimi dia kecuali orang-orang yang zalim. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang zalim itu tidak di luar diri, tetapi ada pada diri kita. Dialah hawa nafsu dunia syaitan. Dia hidup, dia berjalan, dia bergerak, dia menguasai diri. Itu di hari yang ketiga. Di hari yang keempat, pertemuan Adam dengan beliau, wujud serta Allah tadi, diajarkan apa itu hayat. Hayat itu hidup artinya. Hayat di Allah nyata di Rasul. Di Adam bukan hayat namanya, tapi hayun. Tempat dia berada itu di jantung Adam atau di jantung kita juga. Makanya kalau kita tidur, kita dioperasi, dibedah oleh dokter, otomatis ruh akan kembali kepada Tuhannya. Akan kembali kepada genggaman Tuhannya. Seperti yang dijelaskan pada surah Az-Zumar ayat 42. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Dan Allah juga yang menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Jadi roh orang mati dan orang tidur sama posisinya dalam genggaman Allah dan Rasul. Menahan yang satu karena bangkainya sudah hancur di tanah. Melepaskan yang satu karena bangkainya masih ada di atas kasur. Sesungguhnya kejadian itu adalah kejadian ayat. Nah, ayat itu siapa? Ayat itu adalah ruh yang kita ceritakan pada surah Al-Ankabut ayat 49 tadi. Ayat itu dia keluar. Maka bebaslah para dokter tadi membedah, mengeluarkan usus kita, memutusnya, menyambungnya lagi, membersihkan. Itu yang saya alami sendiri sewaktu saya dibedah perut saya. Dari bahu hati sampai ke bawah pusat dikeluarkan usus. Disemprot itu isi perut, hati, limpa, jantung, ginjal disemprot, dikeluarkan kotoran yang sudah pecah di dalam. Itu pun 2 kali operasi karena gagal operasi yang pertama. Diperkirakan oleh dokter, kalau yang tahun dulu, itu orang seperti ini kembali kepada Tuhan. Tetapi untuk kita saat itu belum diizinkan kembali karena masih banyak tugas. Satu di antaranya adalah menyampaikan risalah-risalah video ini, saudara, untuk kita semua. Nah, waktu itu saya tidak merasakan apa-apa. Karena yang merasa pada diri itu adalah roh kita. Itu diri kita sebenarnya, diri yang ianya ada pada hati. Tapi
radio kontrol itu tetap tit 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 tit, begitu. Nah, dia mengontrol jantung. Kalau jantungnya masih duk duk duk, masih hayat tadi, hayun tadi masih ada pada diri kita. Kita masih hidup. Walaupun tanpa kesadaran. Karena kesadaran itu sendiri adalah ruh. Kalau hayat itu, dia hanya menghidupkan tubuh. Nah, hayat inilah yang kita ceritakan terbuat dari 4 anasir itu. Anasir angin namanya roh rehan, anasir air namanya roh rahmani, anasir tanah namanya roh jasmani, anasir api namanya roh idafi. Disatukan dia bernama dengan nama an-nasu atau jiwa. Dia ada dalam jantung kita. Dalam bahasa umumnya manusia. M-A-N-U-S-I-A, manusia itu namanya. Kalau ini tubuhnya. Lalu mana manusianya? Manusianya tersembunyi di balik namanya, tersembunyi di balik tubuhnya, diposisikan oleh Allah dan Rasul, ada dalam jantung. Itulah ceritanya, saudara. Jadi, itulah dia. Meskipun begitu keadaan dan sifatnya, itulah hayat di Allah nyata di Rasul, di kita namanya hayun. Itu diajarkan kepada Adam dalam pertemuan yang keempat. Kemudian di hari yang kelima dia diajarkan tentang sami' di Allah nyata di Rasul. Sami'un di Adam, tempat tegaknya di telinga. Itu. Makanya telinga itu adalah alat. Bukan dia yang mendengar, tapi dia alat mendengar. Yang mendengar ada dalam hati. Kemudian hari yang ke-6. Dia bertemu lagi. Dia diajarkan tentang Bashir di Allah nyata di Rasul. Di Adam namanya Bashirun. Tempat tegaknya di mata. Di mata. Dan hari yang ke-7. Diajarkan kepada Adam tentang kalam di Allah, nyata di Rasul. Di Adam bukan kalam, tapi mutakalimun. Tempat tegaknya adalah di lidah. Jadi 7 sifat Allah yang nyata di Rasul, itu ada di Adam. Adam yang dimaksud adalah ruhnya. Itu memancar kepada 7 makom, tempat tegaknya sifat itu. Terakhir diajarkan kepada Adam adalah, jagalah 7 makom Tuhan yang ada pada dirimu. Pergunakan dia untuk kepentinganmu menuju Allah dan Rasul. Itu syukur namanya. Tapi seketika kamu gunakan dia untuk kepentingan hawa nafsu dan setanmu, itu kufur namanya. Makanya Allah dan Rasul menyampaikan ungkapan dan pelajaran kepada kita dengan kalimat wa syukurli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu kafir. Jadi dalam kajian kita tidak pernah bercerita tentang kafir itu adalah orang berbeda merek agama. Tidak pernah. Yang ada adalah kafir itu adalah seketika kita mengikuti kehendak orang kafir yang ada pada diri kita. Itu yang saya katakan tadi. Dia tercipta dari anasir angin, air, tanah, dan api. Disatukan dia menjadi jiwa atau nafs yang kita kenal dengan manusia. Nah, dia juga bernama insan. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan surah At-Tagabun ayat 2, wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'malun. Dia menjadikan batang tubuh yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Yang kafir itu innal insana li rabbihi lakanut. Nah, di situ dia bernama dengan nama insan yang dalam jantung tadi. Nah, nanti nama ini akan dinisbahkan juga kepada ruh yang ada dalam hati. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam kawasan insan itu sendiri. Jadi seketika dia dari unsur, itulah
roh rehan, rahmani, jasmani, idafi. Seketika dia disatukan, itulah dia an-nasu. Seketika dia bergerak dan berjalan, bertugas untuk menghidupkan tubuh dan jasad, maka dia bernama insan. Yang nama insan ini nanti akan disebahkan juga kepada ruh seketika ruh tertanam dalam hati. Hanya saja ada insan yang sempurna, ada insan yang belum sempurna. Insan yang sempurna itulah ruh kita. Insan yang belum sempurna itulah dia, an-nasu atau manusia tadi. Yang harus diperbaiki oleh insan yang sempurna agar dia kembali kepada Tuhan. Itulah tugas ruh yang ada dalam hati untuk mengajak. Yang dalam jantung itu juga mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Dan dirubah menjadi potensi yang baik. Yang pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang maju dan berhasil. Nah, diubah menjadi alat pemotivasi diri. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Kenapa dia berhasil, saya tidak bisa berhasil. Saya akan belajar kepada dia. Itu dia. Begitu juga dengan pantang kerendahan. Hebat sendiri, pintar sendiri, bersih sendiri, suci sendiri. Dijadikan fungsi sebagai alat untuk menjadikan kita berusaha. Jangan sampai kita mengotori diri, merendahkan diri, menghinakan diri. Selalulah jangan di bawah. Jangan selalu rendah. Tinggi. Kemudian dirubah lagi potensi ini tadi dari rakus pantang kekurangan menjadi kerja yang maksimal. Kerja. Itu kata Pak Presiden. Itu. Dia rakus pantang kekurangan, tapi kita alihkan energi ini kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Bekerja sungguh-sungguh dan hati-hati serta teliti. Ciptakan yang terbaik dan terbenar dalam hidup ini. Kemudian analisis yang lain adalah pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Artinya kita harus punya rasa panas. Kita harus merasa gelisah dengan keberhasilan orang lain, kehebatan orang lain. Demi memicu energi diri. Supaya bisa sebagaimana orang lain bisa, kita juga harus bisa. Itu adalah kerja ruh. Yang dia adalah insan kamil, dikatakan insan kamil ataupun insan sempurna tadi, karena dia membawa sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sedangkan insan yang di sini atau an-nasu tadi atau jiwa tadi, dia mempunyai sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Nah, diajarkanlah kepada Adam untuk memanfaatkan 7 sifat tadi kepada kebaikan dan kebenaran menuju Allah dan Rasulnya. Jika itu yang dibuat, maka itu syukur namanya. Tetapi kalau melenceng, maka itu kufur namanya. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Orang-orang yang takut mengotori makom Tuhan yang ada pada dirinya. وَنَّهَا anil hawa. Dia akan menjaga pemanfaatannya daripada kegiatan hawa nafsu dunia syaitan. Fahyal jannatul ma'wa. Bagi mereka itulah kebahagiaan dan ketentraman serta kesenangan dunia dan akhirat. Kalau dia mampu menggunakan 7 hal itu untuk kepentingan dia kepada Allah dan Rasul. Itu terakhir diajar kepada Adam. Nah, barulah itu dijadikan mahar pernikahannya dengan Hawa. Mahar perkawinannya dengan bidadari tadi. Maka dinikahkanlah dia oleh Allah dan Rasul di tempat itu. Sebagai saksi adalah Allah dan Rasul itu sendiri. Jadi ingat, yang dinikahkan itu bukan tubuhnya, bukan badannya, bukan jasadnya. Yang dinikahkan itu yang ada di dalam tubuh itu, ruhnya Adam itu. Dengan ruhnya bidadari yang bernama Hawa tadi. Makanya pada surat Ar-Rum kita temukan kalimah yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal li taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Nah,
sebagian daripada ayat-ayat Allah dan Rasul. Artinya ayat itu nama lain daripada ruh. Jadi semua ruh itu tidak semuanya menjadi manusia. Tidak semuanya berada pada manusia. Tapi ada di langit, ada di bumi, ada di hewan, ada di tumbuh-tumbuhan, ada di sungai, di laut, di danau. Pokoknya segala sesuatu yang ada ruhnya di dalamnya itu adalah ayat. Makanya dikatakan di sini wa min ayatihi, dan sebagian daripada ayatnya. Tidak semua ya, sebagian. Nah, an khalaqalakum min anfusikum. Nah, sebagian daripada ayat daripada Allah dan Rasul itu dijadikan pasangan, ya, dijadikan pasangan, diciptakan untuk pasangan bagi diri kamu. Di sini jelas kalimatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi sebagian daripada ayat itu dijadikan oleh Allah dan Rasul sebagai pasangan hidup kita. Kalau Adam kan ada ayat tuh dalam dadanya. Di dalam Siti Hawa juga ada ayat dalam dadanya. Itu yang disebut dengan sebangsa. Jadi Allah jadikan pasangan hidup kita itu sebangsa yang sama dengan kita. Artinya sama-sama Nur Muhammad, sama-sama mukmin, sama-sama ruh, sama-sama insan seketiga di hati. Dan dia adalah ayat. Itu yang sebangsa. Bukan sama, tapi sebangsa. Sebangsa apa? Sebangsa dari turunan yang sama. Itulah wahdaniyat namanya. Satu yang menjadikannya Allah, satu asalnya Muhammad, satu namanya mukmin. Itulah dia, Nur Muhammad. Dalam dada kita laki-laki, ada dalam dada perempuan. Wujudnya adalah rasa diri. Jadi apa yang dirasakan oleh istri kita, itu yang kita rasakan. Apa yang dirasakan oleh suami kita, itu yang kita rasakan. Maka timbang rasa itu awal kita beragama, saudara. Awal beragama. Jadi kalau kita tidak punya timbang rasa, kita berbicara sekendak kita, berbuat sekendak kita, menzolimi orang sekendak kita, walaupun itu istri kita, walaupun itu anak kita, maka percuma saja agama itu ada pada kita. Bahkan membatalkan syahadat, membatalkan sholat, puasa, zakat, dan haji kita. Nah, pembatalan ini memang tidak nyata adanya, tetapi jelas. Orang awam akan mengatakan dengan kata yang sederhana, percuma Bapak itu bersyahadat, percuma Bapak itu sholat, puasa, zakat, dan haji berkali-kali, tetapi mulutnya perkataannya kasar, menyakiti hati, menusuk ke dalam jiwa, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada karyawan-karyawannya. Nah, pengertian percuma di sini menunjukkan bahwa sia-sialah agama yang dia miliki. Kenapa? Karena tidak ada timbang rasa. Itu saudaraku. Makanya kajian kita ini adalah kajian diri, adalah kajian rasa. Sakit di kita, sakit di orang. Senang di kita, senang di orang. Itulah ukuran, itulah timbangan. Dia ada dalam dada kita. Saya katakan, kalau kita ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, rasakan kepada diri kita. Kalau enak dan nyaman kita merasakannya, ya silakan dibuat untuk orang lain. Makanya pada video yang serial ketiga kan saya ceritakan di situ. Ketika kita mempelajari tentang diri sebenar diri, tentang rasa atau alimul asma, menjadi lucu kalau kita saling iri mengiri, dengki mendengki, benci membenci, gibah menggibah. Pendakwah dengan pendakwah, jamaah dengan jamaah, satu koleka kita. Berarti kita tidak menimbang rasa diri kita sendiri. Kalau kita dibuat orang seperti itu, bagaimana perasaan kita?
Nah, bagaimana perasaan kita? Ternyata kita mendustakan rasa itu. Mendustakan rasa daripada ayat itu. Itu yang disebut dengan mendustakan ayat. Itu yang disebut dengan kekafiran. Itu yang disebut dengan pengingkaran. Maka surat Ali Imran ayat 19 itu kan jelas itu. Wa ma tafaraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ja'akumul ilmu. Tidak terjadi pertikaian antara ahli kitab kecuali setelah mereka dapat ilmu tentang kitab. Dapat kaji, sama-sama menjabat sebagai pendakwah, sama-sama menjabat sebagai jamaah aktif di pengurusan. Bertikai kita. Kenapa? Baghya bainahum. Karena iri dengki sesama mereka. Tentu yang kedudukannya sedikit di atas, dia akan menindas yang di bawah. Misalnya seperti saya ditawarkan jadi pendakwah, diajukan kepada DPP, tahu-tahu tidak keluar namanya. Siapa yang menjegal ini? Siapa yang menghambat ini? Ya tentu orang dalam. Orang yang tidak suka dengan kita, yang tidak mau kita satu kedudukan dengan dia. Oh bukan, itu keputusan daripada ayahanda orang tua kita. Dia yang menilik. Justru tidak begitu kejadiannya. Seketika sahabat saya, Dr. Zulkarnain SMAG sebagai Ketua DPD Provinsi Bengkulu, justru bertemu dengan ayahanda, dengan orang tua kita loh. Beliau bertanya kepada Bapak Zulkarnain SMAG tadi, ini Ustadz Abu Fikri ini siapa? Siapa dia? Wah ini jamaah kita ayah. Apakah dia pengurus? Tidak. Apakah dia pendakwah? Tidak. Lah kenapa? Ah, itu pertanyaan beliau. Ya sudah diajukan ke DPP. Tetapi tidak keluar namanya. Justru yang keluar adalah nama yang tidak diusulkan. Apa kata orang tua kita? Masya Allah. Masih ada juga di negeri Anda itu orang yang bersifat seperti ini. Apa artinya ini? Artinya tidak dipilih oleh beliau. Yang menilai itulah orang-orang kita yang ada di dalam kita. Dia yang menjegal. Dia yang membatalkan. Sehingga tidak keluar nama kita di situ. Sedangkan beliau orang tua kita menyesali kenapa orang ini tidak dijadikan pendakwah. Akhirnya orang tua kita memanggil Bapak Ketua DPP, Ketua Umum. Yang namanya tidak usah saya sebut. Nah kepada beliau dikatakan nanti undang ini Abu Fikri. Di SK-kan dia. Ditugaskan dia. Nah konon kabarnya untuk nasional, konon kabarnya. Tapi bagi saya itu terserah kepada beliau. Saya menurut saja. Tanpa saya ditugaskan di nasional ataupun di daerah, saya tetap bertugas memperjuangkan bendera kita ini. Terutama melalui video-video. Ini yang terjadi. Berarti semua kita yang ada di negeri ini, tempat saya berada hari ini, sudah mengecewakan orang tua kita. Tanpa Anda sadari. Sudah menyakiti hati orang tua kita. Karena baghya bainahum. Karena ada iri dengki sesama mereka. No problem bagi saya menyampaikan ini. Karena ini juga terjadi di daerah-daerah lain loh. Terjadi. Dan saya sudah konfirmasi. Di DPP juga ada yang seperti ini. Mau ditinjau dulu, mau dipelajari dulu. Dan seterusnya. Siapa yang meninjau? Siapa yang pelajari? Kita-kita sajakah? Atau memang beliau? Ternyata beliau tidak. Beliau orang tua kita tidak begitu. Anda katakan ini cocok, Anda katakan ini benar, dan Anda setuju, laksanakan.
Beliau tidak mengatakan, wah ini cocok, ini tidak, ini jangan dulu. Tidak begitu. Yang penting Anda bertanggung jawab dalam penyampaian Anda. Termasuk video yang saya buat ini. Beliau menyenanginya. Beliau berkata, memang saya mengatakan, jangan sembarangan menyampaikan kaji kita. Nanti siapa yang bertanggung jawab? Ada beliau mengatakan itu. Pengertian bertanggung jawab di sini, kalau ada polisi, jaksa, ulama, dan masyarakat bertanya kepada apa yang kita sampaikan, bisakah dia menyelesaikan? Nah, ternyata orang tua kita melihat peristiwa di mana saya sedang berdialog dengan MUI. Di situ beliau mengatakan ini bisa menjadi pendakwah. Tetapi kita juga yang mengatakan jangan. Kita juga yang menjegal. Ya enggak apa-apa. Oke. Itulah pelajaran yang terakhir disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada Adam. Rasa itu dijaga. Rasa itu dibawa kemana-mana sebagai timbangan untuk kita bersikap pada diri kita dan orang lain. Jangan tidak timbang rasa. Batal agama Anda. Itu. Apalagi mendustakan ayat yang ada di diri itu. Ingkar namanya. Kafir namanya. Makanya pada surat Ali Imran ayat 19 itu dikatakan, barang siapa yang mengingkari, mendustakan ayat Allah dan Rasul, maka hisabnya Allah itu sangat cepat. Dalam bahasa itu, barang siapa yang kafir kepada ayat Allah dan Rasul, bagi dia itu hisab Allah itu sangat cepat. Artinya cepat dan lambat orang bersangkutan akan menerima bagiannya masing-masing. Berbahaya saudara. Hati-hati. Kita yang pendakwah ini, kita yang pengurus ini, kita yang jamaah ini. Jangan sakit menyakiti. Jangan saling mengganggu. Jangan saling hasut fitnah lah. Kan lucu. Kita yang mengkaji tentang ini, tapi kita pula yang melanggarnya. Oke. Nah, dinikahkanlah Adam dengan Hawa. Yang dinikahkan bukan tubuhnya, tetapi yang di dalam tubuh itu, ruh Adam dengan ruh Hawa. Makanya saya baca kembali kalimat tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian daripada ayatnya, aku jadikan untuk kamu sebagai pasangan. Supaya kamu dapat senang-senang dengan dia dan dapat berbahagia hidup bersamanya dia. Sesungguhnya, inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pernikahan ayat dengan ayat, ruh dengan ruh adalah pelajaran bagi mereka yang berfikir. Siapa itu? Nah, kalau kita tidak berfikir, kita kira nikah dengan kawin itu sama. Kita kira yang menikah itu tubuh, badan, jasad. Padahal yang menikah itu adalah ruh dengan ruh. Tentu yang menikahkannya adalah ayahnya. Mana ayahnya? Ya ayah ruh. Siapa dia? Muhammad. Wujud serta Allah. Di mana? Di tempat dia dinikahkan. Di alam sana. Tetapi syariatnya betul. Ayah biologis. Ya, ayah biologis. Tubuh biologis. Tetapi hakikatnya tidak. Ruh dengan ruh yang dinikahkan oleh Muhammad sebagai wujud serta Allah di tempat itu. Itu makanya kalimah berbunyi watini, wazaituni, waturisini, wahazal baladil amin. Demi buah tin, itu perempuan. Wazaitun itu laki-laki. Waturisinin, bukitnya Sin, tempat kedudukan yang tinggi di Al-A'raf, Baitullah. Jadi demi buah watini, wazaitun, waturisinin, wahazal baladil amin, dia menunjuk kepada negeri Bakah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah jadikan insan itu, dia menuju kepada ruh, menjadi kejadian yang terbaik. Tsumaradatnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia ke lembah yang aspal, serendah-rendahnya. Itu adalah tubuh badan jasad. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat.
kecuali yang beriman, kecuali mukmin. Kapan? Ya, seketika dia berada di Baitullah hakikat ataupun di Baitullah syariat, disaksikan oleh Allah Rasul di tempat itu. Di situ dia dinikahkan. Nah, bagi mereka ini ajru ghairu mamnun, pahala yang tak putus-putusnya. Tapi kalau tidak di situ, waduh kacau. Jadi pernikahan Adam dan Hawa itu dinikahkan oleh Muhammad di dalam surga. Disaksikan oleh Muhammad wujud serta Allah. Maka menikah. Kesimpulannya, setelah Adam dan Hawa dinikahkan, maka ada peraturan. Nah, jangan dulu berdekat-dekatan. Apalagi berhubungan badan, tidak boleh. Kalimat itu disimbolkan dengan la takrabul hazal syajarah. Jangan engkau dekati wahai Adam pohon. Nah, maksudnya itu Adam jangan mendekati tubuhnya ibunda Hawa. Apalagi memakan khuldi. Buah khuldi itu asal katanya kholada yakhlidu, kholdan. Khuldi itu artinya kekal. Regenerasi. Anak. Artinya jangan dulu menikmati hal seperti itu. Jangan sampai ular memasuki pintu sorga. Itu tidak boleh saat ini. Saat ini loh. Tetapi nanti setelah turun ke bumi, maka silakan. Karena lokasi ini belum diizinkan untuk melakukan hal itu. Nah, itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa, ayahanda dan ibunda kita ini. Mereka tidak bisa menahan diri, menahan rasanya untuk hal yang disebut dengan khuldi tadi. Nah, itu. Tapi apakah mereka bersalah? Tidak juga, walaupun itu salah. Kenapa? Ya Allah dan Rasul sudah berkata, kamu jangan bersendirian dengan lawan jenis. Arti bersendirian ini artinya jangan berdua-duaan dengan perempuan atau dengan laki-laki. Kalau kamu berdua-duaan, pasti yang ketiga adalah setan. Iblis, jin. Pasti ular itu akan masuk ke dalam pintu surga. Pasti. Sedangkan mereka di kawasan itu berdua saja. Malaikat lain kawasannya, jin lain kawasannya. Ya mau tak mau terjadi. Lalu kenapa Allah bikin peraturan seperti ini? Jangan berdekat-dekatan. Lalu kenapa pula Allah letakkan mereka hanya berdua saja? Inilah sebuah skenario untuk menjadikan Adam itu, Hawa itu dipercepat turun ke muka bumi. Walaupun bentuknya terhina, terusir, dianggap salah, dianggap durhaka. Tetapi Adam menerima kenyataan itu. Hawa pun menerima kenyataan itu. Dan kita pun tidak boleh menyalahkan. Hanya tidak enak iblis itu mengatakan bahwa Adam itu gagal jadi khalifah. Apakah benar gagal menjadi khalifah? Ya. Karena seorang khalifah itu harus bersih. Tidak terhina, tidak terusir, dan tidak durhaka kepada Tuhan. Namun akhir ceritanya, Adam diangkat menjadi khalifah bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Seketika Adam dan Hawa sudah dibersihkan hatinya, sudah dibersihkan dirinya, sudah dimaafkan oleh Allah dan Rasul. Kenapa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun? Itulah jawabannya. Semua yang baik tidak akan ada tanpa ada buruk. Yang panjang tidak akan ada tanpa pendek. Yang bersih tidak akan ada tanpa kotor. Artinya, baik, buruk, kotor diadakan. Demi untuk membanding keberadaan yang benar, salah, dan bersih tadi. Maka kesimpulannya tidak ada yang perlu disalahkan. Allah tidak perlu disalahkan, Rasul tidak perlu disalahkan, malaikat tidak perlu disalahkan, iblis tidak perlu disalahkan, Adam dan Hawa pun tidak perlu disalahkan. Yang penting kita lalui kehidupan ini dengan pernik-pernik skenario Tuhan. Hati-hati. Selalulah bersangka baik kepada Allah dan Rasul, kepada siapa saja. Mungkin itu saja saudaraku di momen pelada Adam atau iblis serial keempat ini.
Karena itu sudah kita dengar mengaji di masjid. Artinya sebentar lagi subuh akan datang. Oke. Demikian, terima kasih. Akhirnya kita tutup pertemuan ini ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.